Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau mempresentasikan hasil tugas dari yang kita buat. Untuk dari saya sendiri, nama saya Muhammad Evan Subatra dari kelas TFA 301 NIM 11041193031 dan akan dilanjutkan dari teman saya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Ananda Putri Priyatini dari kelas TFA 301 dengan NIM 11041190049. Perkenalkan, nama saya Maulana Muhammad Indiana dari kelas TFA 301 dengan NIM 11-19-40-41. multivibrator astabil fungsinya sebagai detail dari sistem kontak itu sendiri. Rangkaian multivibrator terdiri dari komponen penguat aktif yang dikoppel silang dengan komponen-komponen pasif seperti resistor dan kapasitor. Fungsi resistor pada rangkaian multivibrator adalah sebagai sumber arus bagi pengisian muatan kapasitor. Sedangkan kapasitor berfungsi sebagai koppel yang akan menentukan besar tegangan dari komponen penguat yang aktif. Multivibrator astabil merupakan multivibrator yang bersifat free running, artinya tidak memiliki
stabil, atau dengan kata lain stat pada multiplicator ini bersifat quasi-stable, sehingga akan selalu mengalami perubahan stat secara berulang dan menghasilkan gelombang kotak atau square wave tanpa diperlukan trigger apapun. Outputnya tidak stabil pada setiap keadaan, tapi berubah secara kontinu dari 0 ke 1, dari 1 ke 0, dan seterusnya. Waktu aktif dari setiap komponen penguap bergantung pada waktu pengisian dan pengosongan kapasitor pada rangkaiannya. Dalam pengisiannya, multivibrator stabil biasanya dapat ditemukan dalam rangkaian penundaan dan pengaturan waktu serta dalam transmisi dan penerimaan sinyal radio. Dalam rangkaian ini terdapat keadaan 1 dan keadaan 2. Pada keadaan 1, I1 akan menahan tegangan R1 dari R1 dan C1 yang terhubung. Kemudian di R2 akan mengisi ke C1 hingga tegangan basis di Q2. Lalu di R3 akan menaikkan tegangan basis emitter Q1. Tetapi dioda basis Q1 akan menahan tegangan basis. Di R4 akan mengisi muatan ke C2 hingga tegangannya mencapai sumber VCC dengan waktu pengisian lebih cepat daripada pengisian di C1. Ketika Q2-nya aktif, dia akan menahan tegangan R4 dan C2-nya yang terhubung. Nantinya tegangan basis di emitter Q1 akan menurun, akibatnya Q1 akan non-aktif. Setelah itu, R1 dan R2 akan mengisi muatan di kapasitor hingga mencapai sumber tegangan VCC tetapi dioda basis di emitter Q2 akan menahan tegangan basis emitter. Sedangkan dalam keadaan 2 akan kebalikannya dari keadaan 1. Pada awal keadaan Q1 non-aktif dan Q2 aktif, siklus pengisian dan pengosongan akan terus berulang. Dan selanjutnya ada sistem counter modulus 100 dan display 7 segmen counter atau bisa disebut saja adalah rangkaian logika sekuensial yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa yang diberikan pada bagian masukan. Berdasarkan inputan, clocknya ada counter asinkron dan counter asinkron. Sedangkan berdasarkan perhitungannya ada counter up atau proses perhitungan dari nilai terendah menuju nilai tertinggi. Untuk counter down disebut juga dengan proses perhitungan dari nilai tertinggi menuju nilai terendah. Pada tugas kali ini kita menggunakan asinkron up counter. Rangkaian counter menggunakan rangkaian jika flip-flop karena dalam jika flip-flop ada suatu kondisi yang bernama toggle, yaitu J dan K bernilai high flip-flop dan di-set atau di-reset bergantung pada keadaan arus dari keluaran sebelumnya. Untuk rangkaian counter inputan pertama berasal dari multivibrator astabil. Untuk inputan kedua berasal dari output pertama, begitupun seterusnya. Tanda segitiga bulat itu merupakan active flow yang akan merubah kondisi toggle ketika kondisi clock turun. Clock dirangkai secara serial. Untuk J dan K dihubungkan dengan sumber tegangan. Untuk tugas kali ini diminta modulus 100, maka angka yang ditampilkan dari 0 sampai 99 dengan menggunakan flip-flop 8 bit untuk mencapai bit 99. Ketika akan mencapai angka 100, dia akan melakukan reset kembali ke 0. Untuk rangkaian pertama itu untuk satuan, sedangkan yang kedua itu sebagai puluhan. Untuk menampilkan angka sampai 99, ketika rangkaian pertama akan menampilkan angka 10 atau kode binernya 1010, dia akan melakukan reset dengan bantuan gerbang NAND. Untuk 7 segmen kita, output dari 7 segmen yang pertama dihubungkan ke input segmen-segmen yang kedua dan menggunakan gerbang NAND juga untuk membatasi nilai maksimumnya. Ketika keadaan 99, dia akan mereset kembali ke awal. Nah, yang akan kemudian itu nantinya angka yang akan ditampilkan pada display 7 segmen atau biasa disingkat
Seven segment merupakan salah satu bentuk display yang terdiri dari susunan light emitting dioda atau LED sejumlah 7 buah yang dapat menampilkan bentuk angka dari 0 sampai 9 dengan memberikan tegangan pada kaki-kaki tertentu. Seven segment ini sangat berguna, terutama agar sebuah informasi berbentuk biner dapat dibaca oleh manusia. Dalam tubes ini kita menggunakan seven segment anoda karena mudah untuk dihubungkan atau dirangkai, tidak ada nilai ground. Komen anoda ini akan menyala bila sinyal input tegangan itu low atau 1. Karena susunan angka yang harus menyala acak, akibatnya sistem yang dibutuhkan sebagai pemroses agar informasi data dapat ditampilkan pada sebuah seven segment pun sangat rumit. Untuk itu diperlukan IC khusus sebagai driver dan interface dengan peralatan lain agar dibutuhkan jumlah komponen yang minimal. Nah, IC yang kita gunakan itu yakni IC 74LS47. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan.